Tradisi menyapu koin di Jembatan Sewo, Kabupaten Indramayu, sudah berlangsung lama dan tidak terlepas dari mitos yang berkembang sejak zaman dulu. Asal-usul masyarakat mengemis dengan cara menyapu koin bermula kisah mitos sungai yang berada di bawah Jembatan Sewo. Konon, dua orang kakak beradik bernama Saidah dan Saini yang sangat miskin mengemis di jembatan itu. Ada pula yang menuturkan bahwa Saini dahulunya adalah seorang penari ronggeng pantura, namun berubah menjadi buaya. Kisah tersebut tetap hidup dan dipercaya masyarakat bahwa arwah dari kakak beradik itu berada di bawah Jembatan Sewo. Di jembatan itu, setiap pengendara wajib melempar koin agar usahanya berjalan lancar. Selain itu dipercaya pula, pengendara yang melempar koin akan selamat selama perjalanan melintasi jalur pantura dari gangguan makhluk halus. Lantas, benarkah demikian? Terlepas dari mitos yang berkembang, Al-Quran dengan jelas menerangkan bahwa persembahan yang sesungguhnya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya, kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, 'Persembahkanlah sesuatu untuknya.' Ia menjawab, 'Saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan.' Mereka berkata lagi, 'Persembahkan untuknya walaupun seekor lalat.' Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, 'Persembahkanlah untuknya sesuatu.' Ia menjawab, 'Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah.' Maka mereka memenggal lehernya, dan ia pun masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Ahmad. Sebuah video menunjukkan seorang wanita meletakkan sesuatu di perempatan jalan di Jembatan Soni. Diduga hal itu sebagai ritual khusus untuk pesugihan. Dalam praktik pesugihan, tumbal biasanya adalah nyawa makhluk hidup, entah nyawa manusia ataupun nyawa hewan. Jika pelaku pesugihan lupa memberi tumbal, maka sesuatu yang tidak diinginkan akan menimpa dirinya atau salah satu anggota keluarganya. Lantas, pesugihan apa yang sedang dilakukan wanita di perempatan jalan di Jembatan Soni itu? Tidak seorang pun tahu. Dalam agama, hal itu jelas dilarang, karena pesugihan berarti meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencurian uang dengan modus ganjal ATM terjadi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam video viral yang diunggah di Jagat Maya pada 2 November 2022, seorang pria melancarkan aksi pencurian saat korban tengah mengambil uang di mesin ATM. Awalnya, pelaku berpura-pura membantu korban, namun diam-diam pelaku mengganti ATM korban dengan ATM yang ia bawa. Bahkan pelaku sebelumnya sudah mengintip PIN milik korban. Dengan modus tersebut, pelaku berhasil menggasak uang yang ada di rekening korban. Untungnya, pelaku yang mengganjal ATM dengan tusuk gigi tersebut sudah diamankan pihak berwajib. Pria berinisial AS alias Asep itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Begitulah peristiwa pencurian yang berhasil terekam kamera CCTV pada Minggu dini hari 30 Oktober 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Dalam rekaman CCTV yang tersebar di akun media sosial, tampak seorang pria berjaket yang menutupi wajahnya membobol atap sebagai jalan masuk ke dalam ruko di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari aksi yang diduga sudah direncanakan tersebut, si maling berhasil mengambil komputer serta sejumlah alat perkantoran. Tampak dalam video atap ruko tersebut rusak cukup parah. Si pencuri bahkan dianggap niat melancarkan aksi kejahatan dengan modus kesempatan. Karena ia benar-benar sengaja menjebol plafon untuk mengambil beberapa barang berharga. Sebuah gang sempit, tepatnya di kawasan Depok, Jawa Barat, terjadi peristiwa pencurian dengan modus kesempatan. Tak ada yang menyangka, pria pengamen yang sedang melintas depan sebuah rumah ternyata adalah seorang pencuri yang tengah menginjak ponsel milik bocah kecil. Ya, pengamen tersebut diduga tak sengaja melintas di jalanan, di mana sebuah ponsel menggeletak di atas jok motor. Tanpa berpikir panjang dan bergerak cepat, pengamen tersebut langsung mengambil barang tersebut lalu bergegas menjauh dari lokasi kejadian. Sedikitnya 17 orang imigran dari Afrika dan Timur Tengah tewas, dan 30 orang lainnya hilang setelah angin kencang menenggelamkan 2 kapal yang membawa para imigran ke Yunani. Sementara beberapa orang yang selamat berhasil dievakuasi secara dramatis oleh penjaga pantai Yunani. Mereka diangkat menggunakan derek ke tempat yang aman. Beberapa tahun terakhir, arus imigran memang membanjiri Eropa. Kesulitan hidup mendorong mereka mencari kehidupan baru di negeri orang, meski nyawa menjadi taruhannya. Peristiwa itu terjadi pada 6 Oktober 2022.